Ini sifat-sifat penghuni surga. Kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka takut kalau mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun. Dan mereka bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antaranya tidak berbuat syirik sama sekali. Dan mereka tidak pernah ujub sama sekali. Makanya Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka bersedekah, mereka salat, ya, mereka puasa, ya. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka takut, mereka tidak merasa pede dengan apa yang mereka lakukan. Mereka khawatir annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulaika yusari'una fil khairat. Karena mereka khawatir kembali kepada Allah dalam kondisi yang tidak baik, maka mereka bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba. Kalau kita dalam hati kita ada perasaan seperti ini, mudah-mudahan ini perasaan yang sangat baik. Melakukan amal soleh namun tidak merasa pede, tidak merasa ujub, tetap merasa takut, tetap merasa ingin berlomba. Ini perasaan muncul dengan sendirinya, tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Makanya waktu turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yaznun wa yasriqun?" Atau kama qalat, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini yang Allah sebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah?" Orang-orang yang mereka lakukan apa yang telah mereka lakukan sementara hati mereka ketakutan. Apakah mereka ini adalah orang yang minum khamar, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, yang bersedekah, yang berpuasa, tetapi mereka khawatir ya bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu membangun Ka'bah sama Ismail, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surah Al-Baqarah. Waktu Nabi Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, setiap kali meletakkan batu, Nabi Ibrahim sama Ismail berdoa, rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Setiap meletakkan batu lagi, dia ulangi lagi, rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Sampai ada seorang salaf yang menangis setelah baca ayat ini, dia mengatakan, Khalilur Rahman, Ibrahim kekasih Allah, Bana Baitur Rahman, dia sedang membangun masjid Allah, rumah Allah yang pertama, rumah Allah yang luar biasa. Bi amri Rahman, dengan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman, kemudian dia takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pede sama sekali. Tidak ada pede, tidak ada merasa bangga atas apa yang dia lakukan, sama sekali enggak ada. Sampai-sampai waktu dia dengan anaknya membangun Ka'bah yang suruh Allah langsung, ya. Langsung Allah suruh, dan dia berdoa berulang-ulang, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami. Sambil mengangkat satu batu berdoa lagi, ambil satu batu berdoa lagi. Jadi seorang kalau sudah beramal soleh, ibu-ibu, dia sudah umrah, sudah haji, berdoa sujud kepada Allah, ya Allah terimalah amalanku. Sudah bersedekah, nih kita bersedekah, menurut kita ini sedekah ini ya alhamdulillah kita sudah kumpulkan uang lama, maka berdoa kepada Allah, terimalah amalanku. Karena kalau diterima berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka seorang ya tatkala beramal soleh jangan dia pede sama sekali. Ya, kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Kita tidak tahu bagaimana ya akhir hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung dari penutupnya. Dan perasaan tersebut akan timbul dengan sendirinya kalau kita bertakwa kepada Allah, yaitu khawatir amal kita entah diterima atau tidak. Maka seorang hamba antara khauf dan roja. Seorang hamba antara berharap dan rasa takut. Berharap diterima, tapi dalam hati juga khawatir tidak diterima. Bukan pede-pede aja. Saya ini sudah sekian, saya sudah umroh berapa kali, belum tentu diterima. Saya sudah haji berapa kali, pede. Saya sudah berdakwah bertahun-tahun, belum tentu ente diterima dakwahnya. Belum tentu. Saya yang bangun masjid, saya belum tentu. Semuanya belum tentu. Semuanya belum tentu. Bukankah ikhlas itu sangat tipis, riya sangat tipis? Dari mana anda yakin bahwasanya ada diterima? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam saja tidak pede. Padahal dia begitu ikhlasnya luar biasa, kekasih Allah. Ente kekasih Allah, bukan kekasih Allah jelas. Enggak tahu. Kekasih istrimu ya.
Nabi Ibrahim kekasih Allah saja tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Dan ini tahap yang tinggi, seorang terus meningkatkan imannya, sibuk berkhalwat dengan Allah, baca Al-Quran, salat malam, beristighfar sampai dia pada tahapan seperti ini. Bosnya tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Inilah salah satu ciri dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau ibu bisa sampai pada derajat tersebut, bapak-bapak sekalian, maka itu luar biasa. Di antara cirinya dia semangat untuk beribadah karena dia khawatir yang awal tidak diterima maka dia ibadah lagi. Dia khawatir yang awal tidak terima, siapa tahu yang kemarin belum terima mungkin yang ini diterima. Dia semangat. Maka saya nasihati kepada diri saya dan kepada para hadirin hadirat. Kalau terbetik dalam diri kita ada keinginan beribadah, lakukan, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba ada orang, siapapun kita lihat kita kasihan, ya. Udah ada duit kasih, jangan tunda-tunda. Jangan apa? Tunda-tunda ya. Jangan tunda-tunda, nanti kita menyesal. Ini mumpung kita dikasih hidayah oleh Allah, terbuka hati kita ingin berinfak. Seringnya kita pelit. Tiba-tiba Allah buka hati kita, kita kasih lihat orang, kita ingin berinfak, kasih, jangan tunda-tunda. Siapa tahu ini yang masukkan kita dalam apa? Surga. Karena kita lagi kepingin, berarti lagi ikhlasnya luar biasa. Tidak ada yang minta, tidak ada yang tidak merasa terpaksa, tidak ada apa-apa, tahu-tahu ingin berinfak kepada orang ini, kasih aja. Jangan tunda-tunda, kita tunda-tunda nanti orang ini pergi, cari lagi enggak ketemu. Tahu-tahu hati berubah lagi, hidayah dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha seperti itu. Jadi maksud saya terkadang ada hal yang kita dibukakan hati kita untuk beramal soleh. Kita enggak tahu sedekah-sedekah kita sebelumnya diterima atau tidak. Kita enggak tahu salat kita sebelumnya diterima atau tidak. Anda lagi pingin salat malam, bangun salat malam. Lagi pingin salat duha. Sampai pada derajat ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk apa? Berbuat baik. Karena kalau kita sudah sampai pada derajat ini, takut dengan apa yang kita lakukan belum tentu diterima, kemudian kita berlomba. Ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala salah satu sifat orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab? Tapi ini perlu perjuangan, penataan hati sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita bisa menjadi sampai pada derajat ini ya. Taib.